Yanto tak sengaja melihat Aji lagi, membuatnya kembali cemas akan Yuli. Dia segera mencari tahu siapa pria yang bersikap akrab dengan wanita yang ia cintai. Yanto pun mendatangi klinik Aji dengan rasa cemburu, hanya untuk melihat Yuli menyambut Aji dengan hangat. Yuli dan Aji pergi makan hotpot bersama dan Yanto dengan diam-diam membuntuti mereka ke restoran. Ia duduk tak jauh dari mereka, menutupi wajah dengan buku menu sambil mengamati setiap gerakan mereka. Saat melihat Aji begitu perhatian pada Yuli, Yanto merasa cemburu. Di tengah restoran, pelayan salah mengira Yanto sedang merayakan ulang tahun dan suasana menjadi kacau. Tiba-tiba diadakan permainan. Jika pasangan bisa berpelukan, mereka mendapat diskon bahkan gratis jika berciuman. Yanto panik membayangkan Aji akan mencium Yuli lalu bergerak cepat untuk mencegahnya. Hingga akhirnya malah terjebak dalam situasi canggung bersama Aji dan Yuli. Setelah kejadian itu, Yanto masih terus memikirkan hubungan Aji dan Yuli, sementara Gunawan terus menggoda Yanto agar tidak menyerah pada cintanya. Yanto meninggalkan Xiao Bao di kantin kantor, tanpa menyadari bahwa ibu Yuli memperhatikannya. Saat Yanto pergi, ibu mendekati Xiao Bao dan mulai bertanya-tanya. Tidak menyadari bahwa Xiao Bao bukanlah anak kandung Yanto. Meski Xiao Bao dengan senang hati mengiyakan bahwa Yuli adalah mamanya. Sementara itu, kedua orang tua Yuli mengonfrontasinya tentang hubungan dengan Yanto, terutama soal Yanto yang punya anak. Mereka merasa Yuli harus lebih memahami latar belakang Yanto jika ingin melanjutkan hubungan. Mereka pun meminta Yuli mengatur pertemuan dengan Yanto. Di sisi lain, Yanto muncul di apartemen Yuli untuk memperjelas hubungannya. Dia memberinya sebuah data berisi informasi tentang dirinya agar Yuli bisa lebih memahami siapa dirinya. Meski Yuli menanggapinya dengan canggung, dia tetap menerimanya. Di rumah, Xiao Bao mengirim pesan pada Yanto bertanya kapan mama akan datang tinggal bersama mereka. Sambil memeluk bantal bergambar Yuli, Xiao Bao tertidur dengan penuh harapan. Pagi harinya, Xiao Bao mengirim pesan penuh rindu pada Yuli, membuatnya bingung bagaimana menjawab perasaan hangat bocah kecil itu. Yuli berpura-pura kesulitan menghubungi Yanto saat ibunya mendesak untuk bertemu lalu meninggalkan ponselnya. Ibunya tanpa sadar terjebak dalam rencana Yuli dan Rui untuk menipu orang tuanya. Rui berpura-pura menjadi Yanto di chat. Namun yang ternyata benar-benar merespon adalah Yanto asli yang setuju bertemu orang tua Yuli. Yanto datang dengan banyak hadiah memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Yuli. Orang tua Yuli terkejut terutama saat Yanto menjelaskan tentang latar belakangnya dan mengungkapkan bahwa Xiao Bao bukan anak kandungnya melainkan keponakannya. Mereka merasa iba pada Yanto yang meski muda memiliki tanggung jawab besar. Saat makan malam sederhana di rumah keluarga Yuli, Yanto merasa nyaman dan tersentuh dengan kehangatan mereka. Setelah minum bersama ayah Yuli, dia pun meminta izin menginap. Di kamar terjadi momen canggung antara Yanto dan Yuli saat mereka berbagi tentang kehidupan masing-masing. Bagi Yanto, kehangatan rumah keluarga Yuli adalah sesuatu yang selalu ia impikan namun belum pernah ia rasakan. Yuli mulai memahami beban Yanto yang merasa dirinya papa yang buruk karena tak mampu memberikan keluarga utuh untuk Xiao Bao. Saat kabar Xiao Bao demam datang, Yuli menemani Yanto ke rumah sakit karena Yanto terlalu banyak minum sebelumnya. Di rumah sakit, Xiao Bao enggan minum obat. Dengan saran Yuli, Yanto berpura-pura menjadi dinosaurus sakit dan meminum obatnya, membuat Xiao Bao akhirnya mau mengikuti. Xiao Bao pun tenang kembali, tetapi Yuli menegur Yanto karena tak tahu anaknya demam sejak pagi lantaran terlalu sibuk bekerja. Yanto menjelaskan bahwa biasanya ia membawa Xiao Bao ke kantor jika memungkinkan, tapi seringkali Xiao Bao hanya sendiri di rumah. Selama bertahun-tahun, Xiao Bao tak mau bicara atau dekat dengan orang lain kecuali Yuli yang membuatnya merasa aman. Malam itu, Xiao Bao memberi Yuli lollipop dan mengajaknya tidur di sampingnya. Tak disangka Xiao Bao untuk pertama kalinya memanggil mama. Semua orang terkejut dan bahagia mendengar Xiao Bao mulai bicara lagi. Keesokan paginya, Yuli terbangun dan mendapati dirinya diselimuti jas Yanto. Ia teringat Xiao Bao memanggilnya mama semalam membuatnya panik. Meski berniat menjaga jarak, Yanto memintanya tinggal di rumah mereka demi Xiao Bao, yang baru berbicara setelah 5 tahun. Yuli menolak, tapi Xiao Bao terus memanggilnya mama membuatnya tak tega. Xiao Bao menunjukkan kasih sayangnya dengan menyiapkan sarapan khusus untuk Yuli, membuat hatinya luluh meski ia berusaha menolak panggilan itu. Yanto kemudian mengungkapkan bahwa dokter kepala meminta Yuli menangani kondisi Xiao Bao karena hanya ia yang dapat mendekatinya. Di tengah keraguan, Yanto mendadak harus pergi karena tugas mendesak, meninggalkan Xiao Bao bersama Yuli. Xiao Bao yang sangat terikat padanya memeluk kaki Yuli sambil terus memanggilnya mama. Yuli tak lagi mampu menolak, mulai menerima peran barunya demi Xiao Bao. Yuli berusaha menjelaskan pada Xiao Bao agar memanggilnya dengan sebutan formal di tempat kerja. Saat Xiao Bao tertidur, dokter kepala menyatakan kondisinya sudah membaik dan boleh pulang. Yuli mengirim foto Xiao Bao yang sedang tidur kepada Yanto yang sedang perjalanan pulang sambil membeli oleh-oleh. Ketika Xiao Bao terbangun dan mencari Yuli di ruang bermain, ia menghadapi anak nakal yang berusaha merebut tabletnya.
Pertengkaran kecil terjadi dan ibunya si anak malah menyalahkan Xiao Bao bahkan menghinanya. Yuli membela Xiao Bao menyatakan dirinya adalah mamanya dan menegur sikap si ibu yang buruk. Saat seorang wanita sinis menuduh Yuli mengejar status sebagai Nyonya He, Yuli dengan tenang membalas ejekan itu. Ia membawa Xiao Bao kembali ke kamarnya berjanji untuk menemaninya sepanjang hari. Untuk menjelaskan kehadiran mamanya yang sesungguhnya, Yuli menunjukkan awan di langit mengatakan bahwa mamanya selalu mengawasi Xiao Bao dengan cara berbeda. Mereka mengabadikan momen itu dalam selfie bersama awan. Yuli mendengar kabar bahwa Rui dipecat karena membela dirinya dari hinaan si selingkuhan. Meski Rui menerimanya dengan lapang dada, Yuli merasa sangat bersalah. Rui menganggap ini kesempatan untuk memulai lembaran baru, bahkan mengajak Yuli dan Aji merayakannya di bar. Namun rasa bersalah Yuli tetap membebani, terutama mengingat perjuangan Rui mendapatkan pekerjaannya di rumah sakit. Berusaha membantu Yuli mencari info pekerjaan untuk Rui dan memberinya semangat. Setelah beberapa kegagalan, keberuntungan datang ketika Rui mendapat panggilan wawancara akhir dari Grup One. Anehnya ia langsung diterima tanpa melalui seleksi awal. Curiga Rui menyelidiki dan mengetahui bahwa ini berkat rekomendasi Yanto. Yuli merasa bingung dengan kebaikan Yanto yang diam-diam membantu Rui. Ketika ia berniat mengucapkan terima kasih di kantor Yanto, suasana berubah panik saat Yanto memberitahu bahwa Xiao Bao hilang. Yanto dan Yuli mencari Xiao Bao yang hilang. Saat berjalan, Yanto teringat kejadian serupa saat Xiao Bao mengetahui bahwa dia bukan ayah kandungnya. Yuli menduga Xiao Bao mungkin pergi ke apartemennya. Dan benar saja mereka menemukannya duduk di depan pintu menunggu sendirian. Yanto yang cemas sempat kehilangan kesabaran, tetapi Yuli dengan lembut menenangkan Xiao Bao. Setelah masuk, Yanto mendapati apartemen itu berantakan lagi. Yuli merasa malu, buru-buru merapikan sambil memasak untuk Xiao Bao. Xiao Bao menyadari kesalahannya, meminta maaf. Dan Yanto memaafkannya meski memperingatkan agar tidak mengulangi kejadian serupa. Sambil menunggu, mereka mendengar suara gaduh dari dapur. Yuli ternyata kesulitan memasak dan Yanto yang tak tahan mengklaim bahwa memasak itu mudah. Merasa tertantang, Yuli mengajaknya beradu memasak. Yanto memasak dengan presisi tinggi, semua bahan dipotong dan diukur dengan akurat. Sementara itu Yuli memasak penuh semangat meski tanpa perhitungan detail. Kompetisi itu menjadi ajang menunjukkan kepribadian mereka yang bertolak belakang tetapi penuh warna. Hasil masakan Yanto tampak lebih menarik, tetapi Xiao Bao memilih masakan Yuli yang terasa lebih lezat. Rahasia Yuli adalah cinta dan perhatian pada Xiao Bao, bahkan ia menambahkan sedikit susu untuk menyesuaikan selera anak kecil. Yanto penasaran dan diam-diam mencicipi masakan Yuli yang ternyata memang enak. Saat mengantar pulang, Xiao Bao tertidur di mobil. Yuli berterima kasih pada Yanto atas bantuannya meski ragu akan maksudnya. Yanto meyakinkan bahwa semuanya hanya bantuan tulus. Percakapan mereka berlanjut pada cincin mahal yang pernah hilang. Yanto sudah tahu Yuli kehilangan cincin itu namun tidak menegur. Hanya mengingatkan agar tidak membuat janji yang sulit ditepati. Yuli dengan percaya diri berjanji mengganti rugi cincin itu, tapi terjebak dengan kontrak yang Yanto bawa. Dalam kontrak tersebut, Yuli harus berpura-pura menjadi istrinya demi membantu kondisi Xiao Bao. Meski ragu, Yuli akhirnya menyetujui dengan syarat yang cukup ketat, termasuk denda besar jika aktingnya gagal. Kontrak itu menjadi awal kerja sama baru mereka dengan tujuan utama menyembuhkan Xiao Bao. Meskipun relasi profesional mereka dipenuhi tegangan dan tantangan emosional. Yuli mencoba merebut kontrak dari Yanto tetapi malah terjatuh dalam pelukannya. Dengan canggung ia segera menjauh sementara Yanto pergi setelah mengingatkan untuk membaca kontrak dengan saksama. Ketika Yuli memeriksa ulang, ia mendapati adanya pasal pelanggaran yang membuatnya kesal. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kontrak sudah ditandatangani, Yuli memberitahu Rui bahwa ia akan segera pindah dan mengajukan cuti kerja. Rui yang selalu mendukungnya menggoda Yuli tentang peran barunya sebagai Nyonya He. Meski begitu, Yuli tetap fokus pada misinya membantu Xiao Bao berbicara dan menemukan sekolah yang tepat untuknya. Sebelum pindah, Yuli dan Rui mengenang masa-masa sulit mereka saat pertama kali datang ke kota ini. Dari berbagi kamar kecil hingga kini menyewa rumah yang lebih besar. Persahabatan mereka penuh kenangan indah. Yuli bahkan bermimpi membeli rumah itu suatu hari untuk mereka berdua. Namun Rui mengingatkannya agar tak selalu bergantung padanya dan menyarankan Yuli untuk mencari pasangan yang bisa mendukungnya. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kegembiraan merayakan momen terakhir sebelum Yuli pindah. Sementara itu di tempat lain, Gunawan Putra, direktur, menunjukkan sikap kurang serius dalam pekerjaannya. Bahkan terlambat 1 jam untuk rapat penting membuat ayahnya kesal. Rui mengejutkan Gunawan saat diperkenalkan sebagai sekretaris baru oleh ayahnya. Dalam rapat, Gunawan membuat kekacauan dengan menampilkan riwayat chat pribadinya di layar hingga menjadi bahan tertawaan. Rui sigap menutup layar namun direktur tetap marah dan mengakhiri rapat. Bukannya jerak, Gunawan malah merayu dan mengancam Rui, namun dia tetap tak terpengaruh.
Sementara itu, Yuli menyerahkan rekam medis pasiennya kepada dokter kepala sebelum cuti. Dokter kepala memahami bahwa kepergiannya bukan untuk menikah melainkan untuk membantu Xiao Bao. Dukungan itu membuat Yuli merasa dihargai. Di tempat lain, Gunawan memperlihatkan video pamitan Yuli dengan Rui kepada Yanto mengingatkan pengorbanan Yuli demi kontrak tersebut. Meski Yanto berdalih ini murni urusan kerja, perhatiannya pada Yuli mulai terlihat meski ia menyangkalnya. Aji yang datang ke rumah Yuli terkejut mendengar ia akan tinggal di rumah Yanto untuk menjaga Xiao Bao. Marah, Aji menganggap Yuli mengorbankan diri demi kontrak dan cincin mahal. Namun Yuli menegaskan bahwa ini adalah tugas profesional. Baginya Xiao Bao seperti pasien lain yang harus ia bantu dan tidak ada hubungan pribadi dengan Yanto. Aji akhirnya menerima keputusan Yuli meski diam-diam ia merasa kecewa karena menyadari perasaannya terhadap Yuli mungkin sudah terlambat. Di sisi lain, Rui dan Xiao En mengadakan pesta perpisahan kecil untuk Yuli. Namun momen itu diwarnai kejutan ketika asisten Yanto datang membawa sertifikat rumah atas nama Yuli. Meski hadiah itu dimaksudkan sebagai jaminan agar Yuli selalu memiliki tempat untuk kembali. Tapi Yuli curiga dan menolak menandatangani sertifikat. Ketika Yanto menelepon untuk menemuinya, ia awalnya menolak tetapi akhirnya turun. Namun insiden kecil terjadi saat Yuli tersandung dan jatuh tepat ke arah Yanto yang malah menghindar membuatnya kesal. Yanto menjelaskan alasan dibalik pembelian rumah itu untuk memastikan cincin mahal yang hilang tidak jatuh ke tangan orang lain. Ia menyarankan Yuli menganggap rumah itu sebagai gudang jika tidak ingin tinggal di sana. Tetapi Yuli tetap memilih menjadi penyewa bersama Rui. Yanto akhirnya menyerah dengan sikap keras kepala Yuli. Keesokan harinya Yuli tiba di rumah keluarga He hanya dengan 2 koper membayangkan penyambutan ala drama. Namun ia hanya disambut oleh Yanto tanpa kehangatan. Bahkan Yanto dengan angkuhnya menolak membantunya membawa koper membuat Yuli harus mengurus semuanya sendiri. Yanto membawa Yuli ke kamar utamanya dan menunjukkan ruangan kecil di dalamnya yang akan menjadi tempat tidur Yuli. Ide ini agar mereka terlihat seperti pasangan suami istri di depan Xiao Bao, yang sudah cukup pintar untuk mencurigai kebohongan mereka. Kecurigaan Xiao Bao mulai tampak mendorong Yuli bertingkah romantis dengan memanggil Yanto untuk mengambilkan nasi. Ia bahkan memeluk Yanto secara tiba-tiba tapi gerakannya begitu kaku hingga terlihat tidak alami. Pagi harinya usaha Yuli membuat Yanto pura-pura mengelus rambutnya gagal lagi malah memunculkan keluhan karena rambutnya berminyak. Ketika mereka menonton TV, Yanto mencoba mengangkat Yuli untuk menampilkan pose romantis. Tetapi salah paham dan mengangkatnya terlalu tinggi menyakiti pinggang Yuli. Mereka mencoba lagi dan kali ini berhasil menciptakan pose yang benar. Namun momen itu justru membuat keduanya saling terpana tanpa kata. Sementara Xiao Bao tetap bingung menatap aksi aneh mereka.